Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa. Saya dari jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam IAIN Batu Sangkar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menampilkan konten PPT interaktif saya dengan bidang studi kebutuhan dan pencarian informasi oleh dosen pengampu Cud Afrina MIP. Baiklah, pada konten video kali ini saya akan membahas 2 poin penting. Yang pertama yaitu bentuk layanan SDI dan bentuk layanan prima. Yang pertama saya akan membahas bentuk layanan SDI, yang mana layanan SDI ini adalah Selective Dissemination of Information, yaitu penyebaran informasi yang terpilih untuk perpustakaan yang telah berbasis komputer atau ada data akses ke bentuk bank informasi, yang mana dapat setiap pemustaka ataupun pengguna dapat memilih abstrak, kemudian bisa menggunakan atau memanfaatkan penyediaan dari suatu perpustakaan yang telah memiliki layanan SDI tersebut. Dalam artian, suatu perpustakaan yang telah memiliki layanan SDI yaitu perpustakaan yang telah berautomasi komputer, sehingga mudah diakses oleh siapa saja dan di mana saja. Apalagi saat sekarang ini selanjutnya yaitu ada beberapa layanan yang disediakan oleh perpustakaan sehingga dia disebut dengan perpustakaan yang telah memiliki layanan SDI. Yang pertama yaitu menyediakan layanan repositori online lembaga. Yang selanjutnya yaitu menyediakan jurnal e-book. Selanjutnya yaitu menyediakan akses jurnal internasional, memiliki layanan PPDD LIPI, dan layanan yang berbasis web lainnya. Maka apabila telah berbasis web dan menyediakan berbagai disiplin ilmu, maka perpustakaan tersebut disebut dengan telah menggunakan layanan SDI. Selanjutnya yaitu saya akan bahas tentang layanan prima. Layanan prima adalah terjemahan dari excellent service yang secara harfiah yaitu layanan yang baik atau layanan yang terbaik. Yang mana layanan prima ini adalah layanan disediakan oleh suatu perpustakaan untuk mencapai kepuasan oleh suatu pengunjung ataupun berbagai pengguna. Yang mana layanan prima ini adalah titik ataupun ujung tombak ataupun tujuan dari suatu perpustakaan memberikan layanan yang terbaik untuk pengguna. Maka layanan prima ini adalah layanan yang sangat diharapkan oleh pengguna, karena layanan prima ialah melayangkan informasi yang dibutuhkan oleh pemustaka, yaitu dengan berbagai disiplin ilmu yang valid, sehingga dengan adanya layanan suatu perpustakaan tersebut, tingkat kepuasan ataupun manfaat dari perpustakaan tersebut tercapai. Baiklah, selanjutnya yaitu kepuasan pelanggan didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, apabila pelayanan disediakan suatu perpustakaan itu tersebut tidak puas, maka harapan pelanggan itu pasti kecewa. Harapannya itu tidak tercapai, berarti kecewa. Selanjutnya itu apabila kinerja suatu perpustakaan sesuai harapan, maka pelanggan merasa puas. Dan selanjutnya apabila kinerja suatu perpustakaan tersebut melampaui harapan, maka pandangan ataupun pelanggan merasa sangat puas, maka disitulah tercapai pelayanan prima. Selanjutnya yaitu ciri-ciri perpustakaan yang memiliki layanan prima. Yang pertama yaitu tangibles atau kualitas pelayanan secara fisiknya, maupun di suatu perpustakaan tersebut menyediakan ruang baca, menyediakan disiplin ilmu yang banyak, menyediakan tempat bersantai ataupun komputer sehingga lebih mudah mengaksesnya. Namun kalau di tengah pandemi ini kita kaitkan, mungkin kalau dalam bentuk fisiknya itu tidak terlalu diutamakan, karena kita hanya bisa ataupun kita sebagai pengguna hanya membutuhkan layanan ataupun informasi dalam bentuk web.
Selanjutnya yaitu reliability, yaitu kemampuan dan keadaan untuk menyediakan layanan yang terpercaya atau valid melalui komputer ataupun dalam bentuk media lainnya. Maka kita ambil contoh yaitu perpustakaan nasional yang ada di Jakarta tersebut, yang mana di tengah pandemi ini dia menyediakan berbagai disiplin ilmu dalam bentuk web. Kita bisa mengaksesnya dengan prosedur yang telah ditentukan. Oke, baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang PPT interaktif mengenai layanan SDI dan layanan Prima. Kalau ada salah dan jangkauannya, saya mohon maaf. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.